Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom adik-adik, kita mau memulai ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, Engkau telah menyertai kami. Sebentar kami akan memuji, menaikkan, meninggikan nama-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati, lancar dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, sama-sama kita ucapkan amin. Pasukan Kristus, siap? Yes. Kita akan naikkan lagu bertambah-tambah dalam. Bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah
bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya mengelilingi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Kasih Yesus dalamku, kasih Yesus dalamku. Adik-adik, kita akan menyembah Tuhan. Siapkan hati kita, kita sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Kita nyanyikan lagu Aku Percaya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Engkau sungguh baik. Kami dan kasih-Nya tiada yang seperti Engkau.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh ada, boleh beribadah sampai saat ini, itu semua karena kasih karunia-Nya Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa secara khusus untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Tuhan Yesus, sayangi, pulihkan bangsa kami. Berkati setiap pemerintahan, pemimpin kami yang ada. Tuhan Yesus juga yang berkati setiap sumber daya alamnya. Setiap kebijaksanaan yang boleh diambil, Tuhan Yesus juga yang campur tangan dan memberkati. Kami juga berdoa untuk pemilu yang boleh diadakan tahun depan. Biarlah apapun hasilnya, itu semua berasal daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk kota kami, kota Pekanbaru, kota yang kami sayangi. Terima kasih kalau kami boleh ada di kota Pekanbaru. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk cuaca yang baik, untuk tidak asap lagi di kota Pekanbaru. Mari Engkau terus menurunkan hujan Bapa, supaya cuaca kami makin hari makin baik, makin sehat. Kami juga berdoa untuk setiap pemimpin yang ada, Tuhan Yesus yang berkati, biar kebijaksanaan daripadamu boleh Engkau nyatakan atas mereka dalam mengambil setiap keputusan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati gereja kami, di mana kami berada, Gereja Rayon 12, berkati Opa Gede dan wakil-wakilnya, berkati setiap pelayanan yang ada, berkati setiap visi misi yang boleh ada, berkati setiap kakak-kakak sekolah minggu yang boleh melayani. Tuhan Yesus yang berkati, yang campur tangan. Tuhan Yesus yang tolong dalam setiap pelayanan, Engkau yang menambahkan setiap talenta dan jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan Yesus. Berikan kami, untuk setiap kami, hati seorang hamba yang boleh tulus mengasihi dan boleh melayani. Kami juga berdoa untuk setiap orang tua. Tuhan Yesus, terima kasih kalau Engkau boleh memberikan kami orang tua yang baik, yang boleh mengenalkan Tuhan Yesus kepada kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, mari Engkau tolong berkati umur panjang, kesehatan untuk setiap orang tua kami, supaya orang tua kami boleh lebih lagi mendidik kami, apalagi di dalam Engkau Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati setiap anak-anak-Mu. Berikan anak-anak-Mu Tuhan Yesus kepintaran, kebijaksanaan di sekolah dimanapun mereka berada, supaya anak-anak-Mu akan berbeda dengan anak-anak lainnya. Berkati cita-cita kami, masa depan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman yang kami dengar boleh menjadi rema untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah Tuhan pakai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap duduk tenang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom adik-adik yang disayang Tuhan Yesus, apa kabarnya semuanya? Kakak harapkan semua baik-baik saja ya, amin. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan yang berjudul Bangkit dari Kubur. Nanti adik-adik baca firman Tuhannya di Yohanes 11 ayat 1-44 ya. Siapa yang bersuka cita hari ini? Saya Kak, saya. Nah, kalau sedang bersuka cita pasti mukanya muram ya? Oh tidak Kak, mukanya bisa tersenyum sambil kelihatan giginya. Ih. Sekarang perhatikan kakak. Kakak mau adik-adik lihat gambar di depan. Ini berita apa ya? Kakak baca beritanya. Berita duka. Telah berpulang ke rumah Bapa di surga. Kakak jadi ikut sedih nih. Pernahkah adik-adik melihat orang-orang yang bersedih karena ada seseorang yang meninggal? Pernah Kak? Pernah Kak? Hari ini kakak mau adik-adik lihat ini. Ini adalah sebuah kuburan orang Israel zaman dahulu. Waktu itu ada seseorang yang meninggal dunia. Begini ceritanya. Ada seseorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania. Saudaranya adalah Maria dan Marta. Maria dan Marta mengirim kabar kepada Tuhan Yesus. Tuhan, Lazarus yang Engkau kasihi sakit. Yesus memang mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Tetapi dikatakan di firman Tuhan, setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Yesus berada. Adik-adik, perhatikan kata Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana Yesus berada.
hal ini bukan karena Tuhan Yesus tidak peduli dengan mereka, melainkan Tuhan Yesus ingin agar mereka melihat kuasa Allah yang akan dinyatakan pada Lazarus. Sesudah itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali ke Yudea." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan ia dari tidurnya." Kata murid-muridnya, "Tuhan, jikalau Lazarus tertidur, ia akan sembuh." Maksud Tuhan Yesus ialah tertidur dalam arti mati atau meninggal. Sedangkan sangka murid-muridnya tertidur dalam arti biasa seperti orang-orang yang sedang tertidur. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, kakak ulangi lagi ya. Karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Kemudian kata Tuhan Yesus, "Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu, yaitu murid-murid, supaya kamu dapat belajar percaya." Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Maka ketika Tuhan Yesus tiba di Betania, didapatinya Lazarus telah 4 hari terbaring di dalam kubur. Wah, sudah mati atau meninggal selama 4 hari adik-adik. Banyak orang Yahudi telah datang kepada Marta dan Maria untuk menghibur mereka. Ketika Marta mendengar bahwa Tuhan Yesus datang, Marta pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Tetapi Maria tinggal di rumah. Maka Marta berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Jawab Tuhan Yesus kepada Marta, "Saudaramu akan bangkit." Kata Marta kepada Tuhan Yesus, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Apa jawab Tuhan Yesus kepada Marta adik-adik? "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya." Percayakah engkau akan hal ini? Apa jawab Marta ya? "Ya Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, Dia yang akan datang ke dalam dunia." Kemudian Marta pergi memanggil Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Tuhan Yesus. Orang-orang yang menghibur Maria mengikuti Maria pergi keluar. Mereka menyangka bahwa Maria pergi ke kubur Lazarus untuk meratap di situ. Setibanya Maria di tempat Tuhan Yesus berada dan melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Tuhan Yesus dan berkata kepada Tuhan Yesus, "Sekiranya Engkau ada di sini Tuhan, saudaraku Lazarus pasti tidak mati." Ketika Tuhan Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masyigulah atau berdukalah atau susah hatilah Tuhan Yesus. Ia sangat terharu. Kemudian Tuhan Yesus berkata, "Di manakah Lazarus kamu baringkan?" Jawab mereka, "Tuhan Yesus, marilah dan lihatlah." Maka menangislah Tuhan Yesus. Wow adik-adik, Tuhan Yesus sampai menangis. Kata kerja menangis dalam bahasa Yunaninya artinya adalah menunjukkan bahwa Tuhan Yesus menangis terseduh-seduh kemudian terisak. Hal ini menunjukkan perasaan simpati atau kasih yang mendalam. Melihat hal itu, orang-orang Yahudi itu berkata, "Lihatlah betapa kasihnya kepadanya." Tetapi beberapa orang di antaranya berkata demikian, "Ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang itu tidak mati?" Maka masih gula pula hati Yesus, bersusah hati karena mendengar orang-orang berbicara begitu. Lalu Yesus pergi ke kubur Lazarus. Seperti di awal kakak katakan kepada adik-adik semua, kuburan orang Israel zaman dahulu itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Lalu kata Tuhan Yesus, "Angkat batu itu."
Tetapi Marta berkata, "Tuhan, Lazarus sudah mati 4 hari. Dia sudah meninggal 4 hari. Tubuhnya pasti sudah membusuk dan berbau." Lalu jawab Tuhan Yesus, "Bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah." Jadi orang-orang mengangkat batu itu. Kemudian Tuhan Yesus menghadap ke atas dan berkata, "Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang-orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya." Apa adik-adik? Supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan setelah itu, Tuhan Yesus berseru dengan kuat kepada Lazarus yang meninggal dan sudah 4 hari dikubur di sana. "Lazarus, keluarlah." Dan lihat, Lazarus yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan atau kain yang dipakai untuk membungkus jenazah. Dan mukanya tertutup dengan kain peluh atau kain yang membungkus kepala jenazah. Haleluya! Mereka melihat kemuliaan Tuhan. Lazarus yang mati hidup kembali. Betapa sukacitanya. Tuhan telah berkata bahwa kalau mereka percaya, mereka akan melihat kemuliaan Allah. Dan lihatlah, Lazarus bangkit. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Betapa Tuhan mengasihi keluarga ini. Mereka telah percaya dan melihat kemuliaan Tuhan. Mereka sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Apa yang kita pelajari hari ini adik-adik? Kita belajar supaya kita semua mengerti bahwa jikalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Kakak ulangi lagi, jikalau kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Allah. Adik-adik perlu tahu bahwa kebanyakan orang-orang Yahudi percaya bahwa jiwa orang yang meninggal tetap tinggal di dekat-dekat dengan tubuhnya selama 3 hari setelah kematiannya. Semasa itulah kalau masih bisa diharapkan jiwa orang mati itu kembali ke dalam tubuhnya lagi. Selewat 3 hari tak akan mungkin orang mati bisa hidup lagi. Lazarus diyakini sebagai kematian final atau mutlak atau pasti atau tak terubahkan. Dibutuhkan percaya untuk melihat kemuliaan Tuhan. Percaya sama dengan beriman. Artinya adalah mempercayakan diri atau mengandalkan Tuhan. Percaya kepada Tuhan sanggup melakukan apapun, bahkan hal-hal yang tidak mungkin sekalipun, seperti membangkitkan Lazarus yang sudah 4 hari dikubur. Karena Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup, seperti ayat hafalan kelas kecil hari ini, Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Mari kita ulangi 3 kali ya, pasti semua bisa. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Akulah kebangkitan dan hidup. Karena kita percaya, kita akan melihat kemuliaan Tuhan, seperti ayat hafalan kelas besar hari ini. Yohanes 11 ayat 40. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari, yang ini juga kita ulangi 3 kali. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Sekali lagi, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Mari ambil sikap dan keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Maka kita akan melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan atas bangsa kita, kota kita, keluarga kita, sekolah kita, bahkan sampai ke bangsa-bangsa. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Ayo adik-adik, ambil sikap serius. Mari kita berdoa semua, tutup matanya.
Tuhan Yesus, kami mau ambil sikap sungguh-sungguh, kami mau ambil sikap percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang tidak mungkin, hal-hal yang mustahil. Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus untuk bangsa kami. Engkau yang memulihkan bangsa kami. Untuk kota kami, Tuhan Yesus yang tolong kota kami. Bahkan sampai keluarga kami, sekolah kami, Tuhan Yesus yang campur tangan. Kami yakin dan percaya kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh orang lain, tapi Tuhan kami sanggup. Mari Tuhan Yesus, tolong kami Bapa, tolong. Kami percaya dan yakin Tuhan Yesus sanggup menolong kami dalam apapun kesulitan kami, dalam kesulitan sekolah, bangsa kami, bahkan sampai keluarga kami. Tuhan Yesus sanggup. Tuhan Yesus yang menolong, kami percaya dan yakin. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini yang boleh kami dengar. Terima kasih kalau hari ini kami boleh percaya, beriman dan yakin kalau Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 ngerbah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpa kamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan melekat kepada kemahmu, sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom anak-anak yang Opa kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Mari, angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat dari Dia. Kiranya kasih karunia dan anugerah dari Allah Bapa di dalam Putranya yang tunggal, Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dari Roh Kudus memberkati setiap anak-anak di dalam nama Tuhan Yesus mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin.